Hai semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini ngobrol asik bareng sejarah. Ya, dengan aku Zara dan partner kece aku. Tentunya aku JJ. Hari ini kita bakal bahas hal yang cukup serius nih, tapi tetap santai kok kak. Ya, betul banget J. Nah teman-teman, topik kita hari ini adalah PKI tahun 1926 dan ISDP. Wah, pembahasannya cukup serius dan cukup berat ya kak. Tapi tenang aja guys, karena kita bakal ngobrol asik bareng teman-teman spesial kita nantinya. Nah, gimana kalau kita ke mereka aja? Yuk! 6 hours later, tomorrow, the next day, 2,000 years later. Hai semuanya. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita hari ini, kita perkenalkan dulu nih bintang tamu kita. Mulai dari yang paling ngebas, siapa namanya? Hai, nama aku Shiva Wuliarindra. Saya bakal ceritain gimana akhir PKI muncul dan ngadain pemberontakan di tahun 1926. Nah, kita lanjut ke kakak yang paling cantik. Hai, aku Sia yang bakal nyambungin cerita biar nggak lompat-lompat. Tuh, kita lanjut ke kakak yang paling hitam nih. Oke semuanya, saya Gradi yang akan ngejelasin bagian prosedur gue ini. Nah, yang terakhir nih, yang berkacamata. Hai, aku Lutfi. Aku orang yang bakal ngulik sejarah sedalam-dalam. Wah, oke kita duduk dulu ya guys. Duduk, boleh duduk. Kakak-kakak ayo kan, Wah, oke banget nih. Informasinya udah lengkap semua. Oke, langsung aja ya, kita mulai dari awal banget nih. Siapa sih yang pertama kali bikin gerakan yang nantinya bakal jadi PKI? Nah, jadi namanya tuh bukan langsung PKI, tapi namanya awalnya ISDV, yaitu singkatan dari Indis Sosial Demokratis Vereniging. Susah banget namanya. Emang artinya apa itu Kak Lut? Iya, ribet ya. Artinya tuh Perkumpulan Sosial Demokrat Hindia didirikan tahun 1914 sama orang Belanda, namanya Henk Sniffle. Oh jadi awalnya yang masih dipimpin orang Belanda ya? Iya benar, tapi lama-lama banyak orang Indonesia juga yang ikut. Tapi sayangnya Belanda tuh nggak senang dong, karena menganggap PKI sebagai ancaman perlawanan rakyat. Oh, jadi gitu. Jadi bisa dibilang SDP itu cikal bakalnya PKI ya? Nah bener banget, dari sinilah PKI mulai tumbuh di Indonesia. Nah pada tahun 1920 itu SDP berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Disebut juga itu sekarang PKI. Itu juga jadi Partai Komunis pertama loh. Keren sih jadi yang pertama. Cuman ya serem juga. Iya, waktu itu Indonesia masih sempat dijajah Belanda. Banyak rakyat yang hidupnya masih sangat susah. Jadi ide PKI tentang sama rata, sama rasa itu gak mau diterima. Tapi sayangnya Belanda tentu gak senang dong, karena mereka anggap PKI itu sebagai ancaman gitu, sebagai perlawanan rakyat. Nah ini nih yang menarik, sampai akhirnya PKI itu ngadain pemberontakan ya? Iya, dan itu terjadi pada tahun 1926. Jadi ceritanya itu PKI udah ngerasa waktu itu sudah ngerasa kuat untuk melawan Belanda tuh. Nah jadi mereka akhirnya membuat rencana untuk pemberontakan di Banten, Batavia, dan Sumatera Barat. Tapi masalahnya rencananya itu bocor duluan ke pihak Belanda. Akibatnya ya pas mereka mau nyerang langsung ditindas habis-habisan.
Bener banget, bahkan banyak orang yang ditangkap dan dikirim ke Boven di Goel di Papua. Nah, sejak saat itu PKI sempat hilang tuh dari peradaban cukup lama. Muncul lagi setelah Indonesia merdeka. Wah, kasihan juga ya. Tapi mau gimana lagi? Mungkin waktu itu belum mendukung kali ya. Iya, semangat mereka tinggi sih, tapi caranya belum tepat. Kalau dipikir-pikir, PKI tahun 1926 itu nunjukin bahwa rakyat Indonesia itu sudah pengen bebas dari penjajahan. Cuman ya karena ideologinya berbeda, jadi konflik di mana-mana. Nah, benar banget. Dari sini kita belajar kalau perjuangan tuh penting banget, tapi kita juga harus bijak dalam cara dan tujuannya. Dan jangan juga gampang percaya sama ideologi ekstrim, apalagi bisa memecah bangsa. Aku setuju banget sih, tapi ini seru karena dari namanya ribet ISDP sampai jadi pemberontakan yang hebat banget pada tahun 1926. Iya, berasa nonton film sejarah, tapi yang versi santai. Oke guys, kayaknya cukup sampai sini aja dulu pembahasan kita tentang ISDP dan PKI pada tahun 1926. Bener banget, semoga kalian yang dengerin makin paham dan bisa ambil pelajaran dari bangsa sendiri. Ingat, belajar sejarah itu bukan tentang menyalahin, melainkan memperbaiki untuk di masa depan. Aku setuju banget sih. Nah, jadi jangan malas belajar sejarah ya. Karena masa depan itu lahir dari masa lalu. Sampai jumpa di episode Ngobrol Asik bareng Saudara selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di episode Ngobrol Asik. Sampai jumpa di episode Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? When will I see you again? Hai, semuanya ya. Kamu dulu. Tuh, 1, 2, 3. karena masa depan Kayak gitu gue ngomongnya. cepat. 1, 2, 3. Karena masa depan itu lahir dari masa lalu. Sampai jumpa di episode Ngobrol Asik. 1, 2, 3. Sampai jumpa di episode Ngobrol Asik bareng Saudara selanjutnya. Bye. Sama Windows Good. Oke, selanjutnya. Gimana sih? Kan sih Mana silakan. Tunjuk Lutfi. Di sini. Oke, gimana lagi? Kamu atau Beb ada. Kayak formal sedikit ya. Tangannya diam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak formal. Lupis nyong. Kakak. 2. Oke, lagi. Udah gerak-gerak aja sih. Udahlah. Buat tanah. Ya udah please. Ya ini tangan sudah kering. Yang ini bisa.